Nyai Irma dibakar hidup-hidup dan diikat di pohon itu. Sebelum kejadian, Nyai Irma ini katanya lagi nyapu di halaman rumah itu. Dan tragedi itu kejadiannya sebelum maghrib. Warga di sini pun kadang sering ditampakin sama sosok Nyai Irma itu. Oke pribadi, balik lagi dengan aku di Cerita Mading. Terima kasih udah klik videonya guys. Seperti biasa, kisah-kisah horor. Jadi siapkan mental kalian untuk mendengar cerita ini dan tetap tenang, enjoy dengan panik guys, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini guys, jangan kemana-mana biar nggak ketinggalan cerita-cerita horornya. Jangan lupa di subscribe. Video horor kali ini adalah sebuah karya fiktif dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya guys. Jadi dia ini ngirim ke email aku cerita-ceritanya guys, dan pas aku baca-baca ceritanya itu seram juga. Jadi sekarang aku harus ceritakan novel dia ini ke kalian juga guys. Daripada kalian nunggu lama-lama dan penasaran dengan isi cerita dia itu guys, tonton sampai habis. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat kalian yang sudah berbagi cerita-cerita horornya. Dan bolehin aku bawakan cerita kalian di channel aku ini. Sekali lagi terima kasih banyak guys. Oke guys, jadi judul dari video dia ini aja udah bikin aku merinding. Apalagi aku bacain isi cerita dia ini guys. Jadi judul dari novel dia itu adalah Rumah Angker Ujung Gang. Oke guys, kita lanjut ceritanya. Jadi sebelum dilanjut ceritanya, intro dulu. Pada tahun 2018, dia ini pindah ke kota Solo karena kedua orang tua dia ini bercerai guys. Jadi dia ini memutuskan untuk ikut mamanya ke Solo. Dan papa dia ini tetap di Bandung sama abangnya guys. Awal mula dia sampai ke Solo guys, perasaan dia ini sama aja kayak kota-kota besar sebelumnya. Dia ini baru sebulan di Solo guys. Ya orang-orangnya ramah-ramah banget kalau di Solo itu. Beda dengan kota-kota besar lain katanya gitu guys. Jadi suatu hari dia ini lagi jogging guys jam 5 sore. Dia jogging keliling-keliling kampung karena dia tuh belum tahu banget daerah dekat rumah mamanya itu guys. Jadi jogging sambil dengerin musik pakai headset. Pas perjalanan pulang sebelum maghrib, dia ini ngelewatin salah satu lorong atau gang buntu gitu guys. Kirain dia lorong ini bisa tembus cepat ke rumahnya. Ternyata tidak guys. Jadi di ujung jalan itu ada satu rumah. Kondisi rumah itu udah gak layak huni gitu guys. Udah banyak semak belukar di depan halaman rumahnya itu. Di depan halaman rumahnya itu ada pohon besar. Pohon itu pohon rambutan. Jadi dia ini kepengen banget ngambil atau metik buah rambutan itu guys. Karena ya udah matang, udah merah-merah rambutannya. Pas dia nih mau ngambil guys, dia ini kaget banget ngeliat ada nenek-nenek lagi nyapu di halaman rumah itu. Takut kena marah sama nenek itu, dia ini nggak jadi deh ngambil rambutan itu guys. Dan dia ini negur si nenek itu, ditegurnya sama dia. Nenek itu ditegurnya sama dia, terus nenek itu nyaut, mau kemana Nduk, kata si nenek itu. Di sini nggak ada jalan lagi, ini buntu gitu guys. Oh iya nih, kata dia itu guys, kirain saya jalan ini bisa tembus jadi cepat deh nyampe rumah, kata dia itu guys ke nenek. Jadi dia ini balik mundur lah guys sambil lari-lari kecil dan sampailah ke rumahnya guys. Besok paginya guys, si mama dia ini lagi beli sayur sama tukang sayur keliling gitu guys, yang keliling-keliling pakai gerobak gitu. Nah, jadi dia ini nyamperin mamanya yang lagi beli sayur. Terus dia ini cerita ke mamanya guys, mah di ujung jalan sana ada rumah. Rumahnya itu udah gak layak huni gitu lah mah. Kondisinya seram banget mah, kata dia itu guys. Jadi dia ini nanya ke mamanya, mama tahu nggak rumah itu rumah siapa, kata dia ini. Rumah siapa dek, kata ibu-ibu yang sebelah mamanya dia ini guys, yang lagi beli sayur. Itu loh bu, yang di ujung sana, yang ada gang kecil tapi jalannya buntu. Cuma ada satu rumah di sana bu, kata dia itu ke ibu-ibu yang juga beli sayur itu guys. Oh itu tuh rumahnya Irma, dukun beranak di sini, kata tukang sayur itu guys. Itu dulu langganan saya deh, tapi sekarang nggak lagi dah semenjak kejadian itu, kata tukang sayur itu ke dia itu guys. Kejadian apa mas? Dia ini penasaran banget nanyain ke tukang sayur. Sudah jangan dibahas, kata mamanya guys, itu kan tragedi lama, jangan lagi lah diceritain. Udah pulang yuk, kata mamanya ini ngajak dia ini pulang. Jadi dia ini pulang sama mamanya. Selesai masak dan bantu mama di rumah, jadi coba keluar dan keliling-keliling kampung sambil nyari tukang sayur tadi guys. Jadi penasaran banget dan pengen nyari tahu tentang rumah itu, rumah yang di ujung gang tadi guys. Dan rencana juga dia mau nemuin nenek itu dan mau minta izin, mau minta rambutan. Jadi pas dia nyampe di sana, dia tuh kaget banget guys. Kok semak-semaknya nambah tinggi, hampir sepintu rumah itu guys.
Dan pohon rambutan itu sudah nggak ada lagi buahnya. Padahal kemarin sore dia itu ngeliat batang rambutan itu buahnya lebat banget, merah-merah. Dia heran, kok barusan kemarin aku lihat sekarang kok udah nggak ada lagi sih rambutannya. Jadi dia ini udah ada rasa merinding, keluar dari gang itu guys, dia jalan keluar dan ketemulah sama tukang sayur tadi. Dia stopin lah tukang sayur tadi guys, dan dia ini bertanya, mas bentar mas, kata dia itu guys. Terus dijawab sama tukang sayur, ada apa dek, mau beli sayur lagi ya? Aduh, ini tinggal terong sama bayam doang, kata tukang sayur itu. Bukan gitu mas, mau nanya, tadi pagi kan mas bilang rumahnya di ujung itu rumahnya Nyai Irma, dukun beranak di sini. Dan mas pun bilang dia itu langganan mas dulu. Dan semenjak tragedi, Nyai Irma nggak pernah beli lagi sayuran sama mas. Kalau boleh tahu tragedi apa ya mas, kata si dia ini guys. Emangnya kenapa deh, penasaran banget sama Nyai Irma itu, kata tukang sayur itu guys. Iya mas, soalnya kemarin sore pas pulang jogging, saya itu pengen cepet-cepet sampai rumah. Ya udahlah saya lewat sini. Rupanya jalan buntu dan ada rumah di ujung sana, pohon rambutannya tinggi, buahnya lebat mas. Pas saya mau ngambil, saya lihat ada nenek-nenek pakai kebaya coklat lagi nyapu di teras rumah itu mas. Makanya saya nggak jadi ngambil. Dan barusan saya ke sana, saya mau izin sama nenek itu untuk minta rambutannya. Tapi pas saya sampai sana, pohon rambutan itu udah nggak ada buahnya lagi mas, dan semak-semaknya ini sudah tinggi banget sampai ke atas pintu gitu mas. Jangan-jangan kamu diliatin sama sosok Nyai Irma lagi. Emang kenapa mas sama Nyai Irma, kata si dia ini ke tukang sayur. Penasaran banget rupanya dia nih guys. Jadi tukang sayur ini ceritain lah dulunya Nyai Irma itu siapa dan kenapa bisa ada tragedi itu. Jadi gini deh, kata tukang sayur itu guys. Dulu Nyai Irma itu dukun beranak di kampung ini deh. Jadi suatu hari nih deh, ada muda-mudi yang mau aborsi katanya. Kayaknya bisa enggak deh. Dan si cewek ini hamil di luar nikah. Jadi si ceweknya ini nggak selamat alias meninggal gitu deh, habis aborsi. Jadi si cowoknya itu, pacarnya itu ditanyain sama keluarga si cewek, mana anak aku itu, kata keluarga dari cewek itu guys. Keluarganya pun kaget ngedengar si cowok bilang anaknya udah meninggal karena habis aborsi di rumah Nyai Irma. Marah besar keluarga si cewek itu deh. Terus didatangilah Nyai Irma itu sama keluarga si cewek ini karena dia sudah kesal dan marah banget sama Nyai Irma nerima pasangan muda-mudi untuk aborsi. Ya gimana lagi mau meredam amarah keluarganya itu. Kepala desa pun gak bisa apa-apa dan terjadilah tragedi itu deh. Nyai Irma dibakar hidup-hidup dan diikat di pohon itu. Sebelum kejadian, Nyai Irma ini katanya lagi nyapu di halaman rumah itu. Dan tragedi itu kejadiannya sebelum maghrib. Keluarga di sini pun kadang sering ditampakin sama sosok Nyai Irma itu, apalagi kalau menjelang maghrib. Dan yang kamu lihat itu jangan-jangan Nyai Irma deh, kata tukang sayur itu guys.